Lalu tiba-tiba ngebahas gang yang kecil dan tempat yang terkena banjir. Kalian ini mau jadi bupati atau mau jadi gubernur? Hola netizen yang tercinta, ayah Fadel Bajideh Umar Bajideh tampaknya sudah tidak tahan lagi dengan sikap Nikita Mirzani, terutama sikap sok kaya yang ditunjukkan ibu dari Laura Meizani itu. Berbicara di depan awak media di Polda Metro Jaya, Umar Bajideh meminta Nikita Mirzani untuk berhenti bersikap demikian, apalagi daerah rumahnya dinilai lebih terpelosok dibanding rumah keluarga Bajideh. Fadel pun ikut mengungkap kondisi lingkungan rumah Nikita Mirzani di daerah Petukangan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Menurut Fadel, gang rumah Nikita Mirzani sebenarnya jauh lebih kecil dibanding dengan gang rumahnya. Selain gang yang sempit, kondisi daerah Nikita Mirzani juga kerap terendam banjir. Perkataan Fadel itu pun membuat ayahnya dan kuasa hukumnya Razman Nasution tertawa. Pada kesempatan yang sama, Umar Bajideh dan Fadel menantang Nikita Mirzani untuk bertemu di rumah mereka. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengancam akan merobohkan rumah Fadel Bajideh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah. NM dibilang sampah, numpang di rumah saya, terus itu apartemen yang dibayar terus diuntungin itu yang bagaimana itu? Saya rasa keluarga ini mau sombong, tapi sombongnya itu masih gelagapan gitu. Kalau orang kaya sombong itu kita masih wajar gitu, karena memang kenyataannya dia memang kaya. Tapi kalau ada orang yang sudah tidak punya terus dia sombong, saya tidak mengerti konteksnya bagaimana. Satu keluarga nantangin NM untuk datang. Ya sabarlah Pak, nanti juga pas datang nanti kita info Mas. Aduh, si bapak ini bikin gemes pengen komen. Pakai ngatain gangnya si N, depan rumahnya lebih kecil dari gang rumah dia. Woi, gemes banget. Dilihat aja dari Google Map aja ya. Rumah lu tuh depannya tuh paling cuman city car satu mobil doang. Kalau misalnya papasan harus nyari-nyari tempat mepet-mepet. Paling cuman satu mobil. Itu pun city car. Kalau mobil gede kagak bisa masuk, Pak. Kalau rumahnya N, ya mobil papasan masih bisa lah. Lu bilang kayak gitu lebih gede jalan lu dalam mimpi apa gimana sih Pak? Heran deh, gemes si bapak. Cuci muka dulu Pak, biar sadar nggak dalam mimpi terus. Ujuk buset, nungguin Pak. Ya bentar kita bantuin bilangin dah, bentaran ya. Ya belum datang ya, maaf ya. Bentar. Kita masuk dulu ini grup cutek. Mana ini Poniki? Telepon dulu, dia sibuk banget ini dia man. Ini mah orang sibuk banget. Nyambung. Assalamualaikum Poniki. Gak sibuk banget romannya, kagak ada kabar ini. Pak Anu no, bapaknya si Anu nungguin. Iya, lah katanya mau datang nih, udah pada nungguin katanya. Rame banget. Ya udah dah, lagi sibuk banget. Ya udah baca chat. Ya dah, ya. Salam. Udah Pak. Kasus Fadel ya, naik lagi kan. Gue cuma pengen bilang, kayak nih orang tuh bener-bener gak ada takut-takutnya ya. Bukan masalahnya gimana, maksudnya tuh lu udah tahu gak sih lu tuh salah sebenarnya gitu loh. Apa yang lu lakuin tuh lu anggap bener atau gimana sih sebenarnya? Kadang gue bingung loh sama jalan pikirannya dia loh. Karena kalau misalnya gue liat diri gue salah kayak gitu kan, gue tuh gak bakalan keluar diri gue tuh kayak menantang. Kayak tahu gak sih, kayak dia tuh ekspresinya tuh bener-bener kayak nantang orang. Kayak gak ada yang ditakutin gitu sama dia sama sekali. Masalahnya tuh kayak lu coba lihat dulu di kaca kayak gitu, lu tuh sebenarnya yang lu lakuin tuh bener atau enggak sih? Sumpah ya, kalau misalnya nih orang ya depan gue pengen lu sadar diri anjing, sadar diri. Pas kemarin kasusnya Fadel lagi rame-ramenya nih, gue nanya nih, ini orang bisa pede begini niru siapa ya gitu kan. Nggak lama-lama nongol sendiri nih si Fadel niruin sifatnya siapa namanya? NM ya? NM.
Oh soalnya saya nggak tahu tuh sampah kayak dia. Kurang lebih begitu kata bapaknya Fadel. Bapak gimana anak-anaknya pada nggak niru tuh? Ente aja enteng banget ngomong depan kamera begitu. Sekarang gini aja ya. Pertama Fadel, kalau misalkan nih kasus nggak benar, setahu gue nggak akan naik ke penyidik, setahu gue. Tapi kalau salah ya udah mohon maaf. Kedua, kalau misalkan emang lu nggak merasa bersalah sama sekali, kenapa lu nggak temuin aja ibunya Loli terus lu minta maaf? Saya nggak bersalah, saya nggak akan mau lagi deketin Loli. Tapi kan lu ngomong depan wartawan, itu harus. Saya harus nikah sama Loli. Emang lu nya aja yang masih nyari-nyari masalah kalau menurut gua. Ketiga nih, cara gampangnya menurut gua nih, tetangganya Fadel nih. Lihat rumahnya si Fadel, pas si Loli ketangkap itu mangkrek apa jalan. Kalau misalkan tetap jalan kan ya udah berarti emang kagak dibangun sama si Loli gitu. Loli ada atau tiada pun tuh rumah kan tetap dibangun begitu. Si Fadel pakai segala balas-balas engagement. Ayo, engagement lu juga naik kan semenjak kasus ini nih. Jadi kata gue kalau misalkan emang gak salah, ayo dong buktiin. Nih gue semangatin buat lu. Ayo Fadel semangat, buktiin kalau misalnya lu gak salah. Tadi kita dengar bapaknya Fadel ngatain Nikita Mirzani sampah. Sebenarnya yang sampah ini yang mana? Gue jadi bingung ya. Bapak ini udah ngerasa paling bener ngajarin anaknya. Saking benernya sampai anaknya terlibat pengeroyokan sama anggota tentara ya, sampai akhirnya masuk penjara dan yang membebasin itu si Loli ya. Nah, model-modelan orang yang nggak tahu terima kasih kayak gini lah yang disebut sampah sebenarnya ya. Terus dia bilang lagi katanya si Loli nggak pernah hutang. Terus Feiru Bijen, Cindy, terus teman-teman yang lain yang udah ngasih bukti chat bahwa Loli utang itu, mereka bukan manusia, mereka alien. Wah, ngelantur nih bapak nih. Itu yang nagih utang sama si Loli masih banyak loh. Bapak pikir mereka itu apa, alien? Agak najong juga sih sebenarnya dengernya ya. Kayak dia pengen nikahin si Loli tapi dia dan sekeluarga ngata-ngatain emaknya Loli. Pernikahan macam apa ini? Bodoh amat lah ya lu ujung-ujungnya nikah sama siapa. Gua cuma mau titip pesen lu jangan pergi ke pantai selatan. Karena lu lagi pakai baju hijau. Takutnya lu diseret ombak ya. Diambil sama Nyi Roro Kidul. Ngerti lo? Apa urusannya sih? Alurnya bagaimana orang yang gampang nangis itu gampang nipu. Terus kalau gua tanggal tua, gua nangisin dompet gua nipu siapa? Aduh, ini konferensi pers ini bener-bener gak berbobot ya. Konteksnya ini mereka bahas apa sih? Iya deh, iya siap yang paling kecil buat nafkain Loli. Lalu tiba-tiba ngebahas gang yang kecil dan tempat yang terkena banjir. Kalian ini mau jadi bupati? Atau mau jadi gubernur? Kenapa jadi bahas infrastruktur sama bencana alam? Nih, happy banget nih si Rasman nih. Baru ini gue lihat si Rasman senyum-senyum. Ini bonus buat kalian nih. Senyuman Rasman. Beuh, jarang-jarang loh dia senyum begini. Coba kalian SS terus jadi wallpaper. Siapa tahu bawa rezeki. Terus kesimpulan dari yang gue dengar dari tadi ya, dari video konferensi pers mereka ini, gue menyimpulkan bahwa si Fadel ya, dia ini penting loh buat kayak pembangunan negara gitu. Dia kontribusinya ada, jadi negara harus benar-benar memelihara Fadel karena dia penting buat pembangunan negara dan bangsa ini untuk dijadikan tumbal proyek. Fadel Bajide shock. Laporan Nyai udah naik ke penyidikan. Pengacara Fadel mengatakan saat ini Fadel shock banget. Rasman mengatakan Fadel sekarang shock, kaget, ya Allah laporannya naik ke penyidikan. Rasman mengatakan saat ini Fadel tuh bingung, kok bisa gitu laporan Nyai naik ke penyidikan. Dan Fadel juga ngomong gitu ke Rasman, Om, sumpah saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kok bisa naik sidik ya Om? Sedangkan saat ini Nikita Mirzani happy gitu. Happy naik ke sidik. Karena apa yang dilaporkan ternyata ada emang bener ada tindak pidana. Happy banget Nyai. Ya Allah. Namun hingga saat ini status Fadel masih saksi gitu. Dan akan ada pemeriksaan lanjutan di Polres Jakarta Selatan. Semoga kasusnya cepat selesai.